Desce piranhona, senta pra bandidão. Desce piranhona, senta pra bandidão. Que hoje nós te banca e droga e catuca teu bucetão. Hoje nós te banca e droga e catuca teu bucetão. E desce piranhona, senta pra bandidão. Oi, desce piranhona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, yakni Ustadz Solah Solehuddin MPD. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah dengan judul Action Research sebagai pendekatan untuk mengelola perubahan dan pengembangan keorganisasian. Poin pertama ialah langkah-langkah Action Research sebagai pendekatan dalam mengelola perubahan keorganisasian. Action Research merupakan pendekatan yang menggabungkan penelitian dengan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Langkah-langkah yang terlibat dalam Action Research untuk mengelola perubahan keorganisasian dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mencari dan mengenali masalah utama yang sedang terjadi di dalam organisasi. Masalah bisa berupa kurangnya komunikasi antar bagian, karyawan tidak bersemangat kerja, atau sistem kerja yang kurang efisien. Caranya, dengan observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan data dari orang-orang yang terlibat seperti staf, pimpinan, atau laporan kerja. Tujuannya bukan cuma tahu masalah di permukaan, tapi mencari akar penyebabnya, sehingga solusi yang dibuat nanti bisa tepat sasaran. Terus kedua, ada perencanaan tindakan. Setelah tahu masalahnya, langkah kedua adalah merencanakan tindakan untuk mengatasinya. Perencanaan ini dilakukan bersama-sama antar penelitian dan orang-orang dalam organisasi, bersifat kolaboratif ya. Di tahap ini ditentukan apa yang akan dilakukan, siapa yang terlibat, kapan pelaksanaannya, apa saja yang dibutuhkan. Penting untuk memastikan bahwa solusinya realistis, mudah dipahami semua pihak, dan sejalan dengan tujuan organisasi. Terus yang ketiga, ada implementasi tindakan. Tahap ini adalah pelaksanaan rencana yang sudah disusun. Rencana yang tadi disiapkan kini dijalankan di lapangan. Bisa berupa pelatihan karyawan, perubahan sistem kerja, atau mencoba metode baru. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap agar bisa disesuaikan dengan situasi nyata. Harus ada pengamatan terhadap proses ini agar nanti bisa dievaluasi apakah sudah berjalan sesuai harapan. Terus yang keempat ada evaluasi dan refleksi. Setelah tindakan dilaksanakan, waktunya mengevaluasi hasilnya. Apakah tindakan yang dilakukan mampu menyelesaikan masalah? Apa saja yang berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Disinilah dilakukan refleksi, yaitu berpikir ulang dan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, kelima, siklus ulang. Karena action research itu bersifat siklic, maka proses ini bisa diulang kembali. Jika hasil belum maksimal, maka diperbaiki dan dicoba lagi dengan strategi baru atau modifikasi dari yang lama. Tujuannya bukan cuma menyelesaikan masalah, tapi juga untuk terus belajar dan berkembang. Inilah yang membuat action research efektif dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari langkah-langkah ini adalah bahwa action research memberikan pendekatan sistematis, fleksibel, dan partisipatif dalam menyelesaikan masalah organisasi. Tidak hanya mencari solusi, tetapi juga membangun budaya perbaikan terus-menerus di dalam organisasi. Mungkin penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yang dimana barusan sudah menjelaskan tentang apa itu action research dan juga langkah-langkahnya. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan sedikit sejelumit saja tentang model pengelolaan pengembangan keorganisasian. Banyak para ilmuwan, para pakar ilmu
mencetuskan tentang model-model pengelolaan tersebut. Kami hanya ingin mengambil dari satu pakar ilmu, yaitu menurut Lewin diantaranya ada 3 model, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu unfreeze. Unfreeze secara bahasa itu dicairkan. Maksudnya dicairkan ketika ada suatu organisasi, baik itu perusahaan, ketika untuk mencapai perubahan sekiranya lebih baik, sekiranya lebih maju ke depannya, yaitu dicairkan, yaitu dikomunikasikan secara baik-baik. Maksudnya itu dicairkannya bagaimana? Maksudnya yaitu dicairkan, yaitu disosialisasikan, disampaikan terhadap kader dalam organisasi maupun antar karyawan dalam perusahaan ataupun salah satu SDM yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Disepakati, di briefing terlebih dahulu tentang apa yang akan dituju untuk menggapai pengelolaan perubahan tersebut. Dan untuk selanjutnya yang kedua yaitu change. Apa itu change? Yaitu perubahan. Yang awal mulanya kita itu di briefing, diberitahukan bahwasannya kita harus menggapai tujuan untuk perubahan yang sekiranya lebih baik, yaitu sudah penerapan, pengimplementasian apa yang sudah direncanakan, yang sudah disosialisasikan. Itu tahapan menurut Lewin yang nomor 2. Nah, untuk yang terakhir diantaranya yaitu ada yang namanya refresh. Apa itu refresh? Yaitu menurut bahasa yaitu dibekukan. Jadi apa yang sudah dirancang, yang sudah dimusyawarahkan untuk menggapai tujuan, untuk menggapai perubahan yang lebih baik dan lebih efektif lagi terhadap organisasi, yaitu divalidkan dan diberikan reward yang memang sudah betul-betul berubah dalam menjalankan tujuan tersebut. Dan diantaranya yang memang sudah divalidkan, memang dibekukan, setidaknya menurut Lewin itu ada yang namanya pemberian reward bagi tenaga pendidik SDM ataupun kader dalam organisasi yang memang betul-betul sudah berubah dalam apa yang sudah dituju dalam suatu organisasi tersebut. Mungkin hanya itu yang ingin kita jelaskan. Mungkin ini kurang detail dan kurang jelas. Mungkin hanya itu dari kelompok 11. Kurang dan lebihnya wallahul muwaffiq ila hukmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.